Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai analisa regresi. Sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, regresi itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan korelasi. Regresi merupakan bentuk khusus dari korelasi. Nah, regresi merupakan korelasi antara dua atau lebih variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat atau kausal. Kalau kemarin kita melihat korelasi, ada beberapa jenis yang memiliki hubungan sebab akibat maupun yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi regresi di sini adalah korelasi yang khusus di sini, bentuk khusus dari korelasi karena dia khusus korelasi yang mempunyai hubungan sebab akibat atau kausal. Contohnya, hubungan antara panas dengan tingkat muai panjang. Ya, jadi memuainya suatu benda dengan tingkat kepanasan. Oke. Analisa regresi digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau dependent variable disebut sebagai kriteria melalui variabel bebas atau independent variable atau juga disebut sebagai prediktor secara individual. Jadi analisa regresi itu digunakan untuk memprediksi berapa nilai variabel terikat bila diketahui variabel bebasnya. Ya. Oke, sekarang kita fokus pada regresi linear. Jadi ada regresi linear, ada regresi non-linear. Pada analisa regresi kali ini kita membahas mengenai regresi linear. Didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi ini adalah regresi linear sederhana. Kalau cuma melibatkan satu independent variabel dan satu dependent variabel. Kalau lebih dari satu independent variabel, maka itu dinamakan regresi linear berganda. Ya, jadi sekarang cuma regresi linear sederhana. Oke, persamaan umum dari regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y adalah dependent variabelnya atau variabel terikatnya yang akan diprediksi, dan X adalah independent variable atau variabel bebasnya. A adalah suatu nilai konstanta Y bila nilai X-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0 dikali B tetap 0, maka nilai A-nya itu adalah sama dengan nilai Y, ya, atau nilai konstanta. B adalah koefisien regresi, ya. Jadi dia adalah koefisien regresinya, arah peningkatan atau penurunan dari variabel terikat. Kalau B-nya bernilai positif, berarti dia arah naik peningkatan. Tapi kalau B-nya negatif, berarti dia arah turun. Ya, jadi peningkatan atau penurunan dari variabel terikat itu tergantung pada nilai B. Bisa kita lihat dari nilai B. Kalau nilai B-nya positif, berarti dia meningkat. Kalau negatif, berarti turun. Oke, bisa kita lihat dari gambar seperti ini ya. Jadi yang garis lurus itu adalah persamaan linearnya ya, garis linearnya ya. Di sini kita bisa melihat ini saat nilai X-nya 0, nilai Y-nya sama dengan 2. Ya, jadi tadi A adalah nilai Y pada saat X-nya sama dengan 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Ya. Sedangkan B-nya itu kemiringannya ya. Jadi B-nya itu diperoleh dari Y dibagi X. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini Y-nya sama dengan 2 ya, 2 kotak, X-nya 4 kotak ya. Nih, 1 2. X-nya 1 2 3 4 kotak. Jadi 2 bagi 4 1/2 atau 0,5. Jadi dari sini kita bisa dapatkan persamaan regresinya Y sama dengan A tambah BX ya. A ditambah BX. A-nya 2, B-nya 0,5,
X. Ya. Oke. Nilai A dan B bisa kita hitung dengan menggunakan rumus. Jadi A sama dengan Y dikurang BX, karena tadi Y sama dengan A tambah BX, jadi ditukar antara letak A dengan Y, berarti A-nya Y kurang BX, atau bisa digunakan dengan diperoleh dari rumus ini. A sama dengan sigma Y, sigma itu jumlah semua Y, dikali sigma X kuadrat, dikurang sigma X dikali sigma X kali Y, dibagi N itu banyaknya data, dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi bedakan antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Jadi kalau sigma X kuadrat berarti X-nya, nilai-nilai X-nya itu dikuadratkan dulu, baru totalkan. Sedangkan kalau sigma X dikuadratkan berarti dijumlahkan dulu X-nya, baru dikuadratkan. Untuk mencari nilai B itu adalah R korelasi dikali standar deviasi X dibagi standar deviasi Y, atau bisa juga dengan rumus ini. Ya, N kali sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Oke, supaya lebih paham kita lihat contohnya. Jadi ini ada 34 data mengenai hubungan antara kualitas layanan dan penjualan barang dari sebuah toko, ya. Tentukan persamaan regresi dari tabel kualitas layanan dan nilai rata-rata penjualan barang tersebut. Kemudian gunakan persamaan regresi tersebut untuk memprediksi berapa banyak penjualan barang ketika kualitas pelayanannya 61. Berarti yang mau diprediksi yang mau diprediksi adalah penjualan barang. Berarti itu sebagai Y, ya. Variabel bebasnya adalah kualitas layanan. Itu yang dinyatakan sebagai X. Maka untuk mendapatkan persamaan regresinya, maka kita hitung dulu berapa X kali Y-nya, berapa X kuadratnya, berapa Y kuadratnya. Bisa dihitung menggunakan bantuan Microsoft Excel, ya. Jadi dari sini kita mendapatkan jumlah, ya. Perhatikan di bagian bawah situ, jumlah semua X adalah 1782. Jumlah semua Y itu 5485. X dikali Y dijumlahkan hasilnya 288.380, dan Y pangkat 2 X pangkat 2 jumlah totalnya adalah 94.098, dan jumlah semua Y pangkat 2 adalah 887.291. Nah, dari sini tadi kita sudah lihat jumlah semua X, jumlah semua Y, jumlah semua X kali Y, jumlah semua X kuadrat, dan jumlah semua Y kuadrat. Tinggal dimasukkan rumus untuk menghitung nilai A. Tadi sudah ada rumusnya, sigma Y kali sigma X kuadrat dan seterusnya. Jadi kita tinggal masukkan. Maka karena sigma Y 5485, sigma X kuadrat 94.098 dikali dulu, hasilnya nanti dikurangkan dengan 1782 dikali 288.380, ya. Setelah dikurangkan nanti hasilnya dibagi dengan yang dibawanya 34. N itu banyaknya data tadi 34 data dikali 94.098, itu sigma X kuadrat, dikurang sigma X. Jadi sigma X ini 1782 baru dikuadratkan. Bedakan dengan sigma X kuadrat, ya. Nah, diperoleh nilai A-nya adalah 93,85. Sekarang kita mencari nilai B. Kita hitung nilai B dari rumus yang sudah diberikan. Setelah kita masukkan nilai-nilai yang di atas ini, diperoleh nilai B 1,29. Sehingga kita bisa menemukan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. A-nya 93,85 ditambah B-nya 1,29 X.
ya. Nah, di sini B-nya bernilai positif. Artinya setiap penambahan kualitas layanan, maka penjualan barang juga bertambah. Oke, sekarang kita menghitung ya. Persamaan regresi yang sudah diperoleh tadi digunakan untuk memprediksi banyaknya penjualan barang saat kualitas layanan 61. Jadi ini tadi persamaan regresinya. Sekarang kalau kualitas layanan tadi itu nilai X. Jadi saat X-nya 61, maka 93,85 tambah 1,29 kali 61 diperoleh hasilnya 172,54. Jadi banyaknya barang yang dapat dijual diprediksi sekitar 172-an ya. Oke, sekarang kita melihat ada yang dinamakan koefisien determinasi atau R-square. Kita lebih kenal dengan istilah R-square. Ya, koefisien determinasi ini adalah alat analisis pada regresi linear. Jadi dia adalah alat untuk menganalisis pada regresi linear. Dengan R-square ini pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan ragam dari variabel terikatnya. Jadi seberapa besar kemampuan dari independen variabel dalam menjelaskan variabel terikat atau dependen variabel tersebut. Nah, ini rumus sederhana dari koefisien determinasi atau R-square ya. Jadi, caranya dengan langsung mengkuadratkan koefisien korelasi. Jadi R dikuadratkan, rumus R kita sudah pelajari rumus R korelasi. Nah, ini kalau dikuadratkan dapatnya rumusnya seperti ini. Jadi X itu data variabel yang pertama, Y variabel yang kedua, dan N banyaknya data sampel ya. Jadi lihat N kali sigma X kuadrat dikurang jumlah semua X dikuadratkan. Itu dikali dengan ini. N kali sigma Y kuadrat dikurang jumlah semua Y dikuadratkan. Jadi X-nya dengan Y dikali. Oke, kita ambil contoh yang tadi. Ya, kita sudah dapatkan nilai-nilainya tadi sudah dihitung. Jumlah semua X, jumlah semua Y, jumlah semua X kali Y, jumlah semua X kuadrat, dan jumlah semua Y kuadrat. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung R kuadrat. Diperoleh seperti ini. N-nya 34 ya. Ternyata setelah dihitung hasilnya adalah 0,477 ya. Bisa juga dibulatkan 0,48. Nah, apa artinya itu? Nilai koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh adalah 0,477 yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X yaitu kualitas layanan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 47,7% terhadap variabel Y atau penjualan barang. Jadi 0,477 itu menyatakan bahwa variabel bebas kualitas layanan memiliki pengaruh kontribusi sebesar 47,7% terhadap penjualan barang. Cukup besar ya. Nah, sisanya 100% dikurangi 100% dikurangi 47,7% itu 52,3%. Jadi sisanya 52,3% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari kualitas layanan. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan barang. Jadi bukan hanya kualitas layanan, tapi di sini dari data yang ada ternyata kualitas layanan punya pengaruh sebesar 47,7%. Nah, faktor lain mungkin kualitas barang. Jadi bukan hanya kualitas layanan, kualitas barang, harga, dan sebagainya. Oke. Sampai di sini mengenai analisa regresi, khususnya analisa regresi linear
untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat, atau kita biasa sebut analisa regresi linear sederhana. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya di mana kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung ya R kuadrat, menentukan persamaan regresi ya dengan menggunakan SPSS. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung melalui WA grup kita. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat selalu.